Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'ti'a lima mana' wa la rafi'a liman wada wa la waqti'a liman rafa wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farra. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وفضل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمتبع اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات جماعة مسجد جامع Baitul Izzah dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan lautan rahmat dan berkah ini kita berkumpul bersama di salah satu tempat yang telah Allah pilih di antara sekian tempat, yaitu masjid. Semua masjid kelak pada hari kiamat menurut Wahab bin Munabbih akan seperti sufun jamaknya safinah, artinya akan seperti kapal. Mereka mencari mana jamaah-jamaah yang pernah memasuki tempatnya. Ketika orang-orang hendak melewati jembatan Sirat, maka muncullah sufun, kapal-kapal tersebut. Kemudian bagi orang-orang yang melazimkan berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir di tempat tersebut, maka orang tersebut akan menaiki kapal, kemudian melewati jembatan Sirat dan langsung menuju surga yang utama. InsyaAllah jamaah Arafah semuanya yang lazim ke Masjid Jami ini akan menaiki sufun tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya warahmatullah. Kajian kali ini bukan tafsir Al-Quran, tetapi usul fikih. Sebetulnya kajian usul fikih jarang dikaji di tempat-tempat seperti ini. Biasanya usul fikih dikaji di tempat-tempat khusus, kalangan tertentu. Ketika seseorang menguasai Al-Quran, kemudian hadis, ditambah musorofnya, lalu meloncat kepada usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih ini adalah ilmu rahasia para ulama ahli mujtahid. Kenapa mereka bisa berfatwa memutuskan satu masalah dengan Al-Quran, dengan hadis dan lain-lainnya? Itu sumbernya adalah usul fikih. Karena di dalam kitab ini ada bahasan seperti ada perintah. Apakah perintah semuanya wajib atau tidak? Ada juga larangan. Ada kata yang umum, ada yang khusus.
Dan semua Al-Quran tidak semuanya bisa kita katakan itu harus diamalkan. Ada sebagian Al-Quran yang tidak boleh kita amalkan. Ada namanya bab nasikh dan mansukh dan seterusnya. Oleh karenanya, Masya Allah, warga Arafah ini sudah mencapai kajian usul fikih. Siapa tahu nanti Pak kita semua ahli mujtahid, ya. Mudah-mudahan semuanya. Makanya siapin buku dan pulpen. Untuk apa? Dihafal nanti. Kalau kita sedang mengkaji ilmu agama atau ilmu lainnya, alangkah baiknya siapkan pulpen dan buku. Untuk apa? Agar kalau kita lupa nanti, kita lihat tulisan kita. Sebuah syair berkata, "Man lam yakun ad-daftaru fi kummi, lam tasbut al-hikmah fi qalbi." Barang siapa yang tidak mempunyai tulisan dan buku, maka hikmah atau ilmu tidak akan tetap dalam hatinya. Oleh karenanya, begitu pentingnya buku dan pulpen ini. Agar apa? Agar kita ketika lupa nanti atau anak cucu kita bisa kita wariskan dengan hasil pelajaran kita dulu. Dan akhirnya kita mendapat pahala jariyah. Jamaah rahimahullah. Kajian kita kali ini akan mengkaji yang pertama tentang makna dan definisi usul fikih, usul dan al-fikih. Yang kedua tentang keutamaan ilmu ini dibanding yang lain. Dan yang ketiga, perintis pertama pengarang ilmu usul fikih. Kita buka sekarang Pak, bahasan pertama tentang makna dan definisi usul fikih. Usulul fikih. Usul fikih kalau kita lihat ada dua kata di sini. Yang pertama kata usul, kedua kata fikih. Usul dan fikih. Usul adalah jamaknya aslun. Aslun dijamakkan menjadi usul. Aslun, aslani, usulun. Artinya secara bahasa usul atau asal adalah sumber. Sumber yang pertama diartikan dengan sumber segala sesuatu. Tidak akan ada pohon cabang atau pohon tanpa ada akar. Nah, berarti akar adalah asal atau usulnya. Tidak terbangun satu bangunan, baik rumah atau masjid, tanpa ada fondasi. Berarti fondasi adalah usul. Tidak akan ada anak kalau tanpa ada bapak dan ibu, disebutlah usul. Asal manusia adalah Adam. Dari Adam kemudian jadilah kita ini sampai hari kiamat. Jadi mana secara makna usul adalah sumber. Sumber. Sementara yang bersumber darinya disebut dengan far'un, cabang. Jadi ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Usul sumbernya, furu' cabang-cabangnya. Ketika seorang berdebat, berbeda pendapat tentang usul, sumber seperti Al-Quran, hadis, aqidah, maka ini perlu diselesaikan. Tetapi jika perdebatan furu' cabang-cabangnya, tidak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena cabang. Ketika ada mengatakan Al-Quran itu sebagian ayatnya tidak ada misalnya, suratnya ada 114, tapi dia mengatakan ada 100, menghilangkan sebagian Al-Quran. Atau akidah mengatakan Allah ada 2 atau 3 dan lain-lainnya, sumbernya ditentang. Maka di sini perlu kita selesaikan, perlu kita perdebatkan. Kenapa? Karena usul bagiannya. Jadi kalau furu tidak usah diperdebatkan, karena banyak pendapat-pendapat. Jadi mana asal atau usul secara bahasa adalah sumber segala sesuatu.
Sementara menurut istilah, kalau bahasa orang Arafah mungkin terminologi Pak ya, terminologi bahasa Arafah. Kalau bahasa santri istilah, usul adalah dalil atau kaidah kulliyah. Jadi makna usul secara istilah adalah dalil atau kaidah kulliyah. Ketika ada istilah aslu atau usul, maka artinya adalah dalil. Misalnya ada sebuah ucapan, aslu wujubis sholati al-kitabu. Aslu wujubis sholati, asal wajibnya sholat. Artinya dalil wajibnya sholat al-kitabu adalah Al-Quran. Allah mengatakan aqimus sholat, ada juga aqimis sholat. Ini kan dalil perintah. Jadi ketika dikatakan aslu wujubis sholat, asal atau dalil wajibnya sholat adalah Al-Quran. Ini secara bahasa, secara istilah, usul diartikan dengan dalil. Yang kedua, kaidah kulliyah. Misalnya ada sebuah kaidah mengatakan bahwa kullu kulliyah namanya, kullu maitatin haram, setiap bangkai itu haram dimakan. Betul? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram dimakan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 173 Allah berfirman, innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Tetapi pada saat seseorang butuh, tidak punya makanan dan dia kelaparan, sehingga andaikan dia tidak makan dia akan mati, akhirnya yang tadinya haram dia makan bangkai itu. Nah, maka hal ini disebut dengan mukhalif lil qaidah. Ini bertentangan dengan kaidah. Kaidah mengatakan setiap bangkai haram, tetapi jika kita sedang dalam keadaan butuh yang sangat, tidak ada lagi makanan kecuali bangkai itu, maka jadi halal dimakan. Nah, hal ini bertentangan dengan kaidah. Kaidah mengatakan setiap bangkai haram kecuali bagi yang kelaparan. Nah, dikatakan di sini aslu, usul. Jadi artinya usul secara istilah diartikan dengan dua arti. Yang pertama dalil, yang kedua kaidah kulliyah. Jadi arti usulul fikih adalah dalilnya fikih, atau usulul fikih artinya adalah kaidah fikih. Paham ya? Usul fikih kalau diartikan secara makna lugat atau etimologi, ya bahasa kita ya. Etimologi itu artinya adalah sumber segala sesuatu. Secara istilah adalah dalil atau kaidah kulliyah. Halo? Paham Pak? Paham? Siapa suruh fikih mintanya? Makanya Pak, dulu saya juga pusing pertama belajar ilmu ini, pusing nggak mengerti. Dan kitab ini atau kajian ini dibagi tiga tahapan, tingkatan dasar, pertengahan, dan akhir. Nah, kita yang pertama nih mabadi awwaliyah. Kalau Bapak punya waktu luang untuk kembali kitab ini silakan. Namanya mabadi awwaliyah, permulaan usul fikih. Nanti setelah ini selesai meningkat ke kitab berikutnya As-Sulam. Selesai As-Sulam, terakhir Al-Bayan. Selesai Al-Bayan, kita kaji lebih dalam lagi Jamu Jawami dan terus. Jadi kalau orang mengatakan usul fikih apa artinya? Dalil fikih. Kalau orang berhujjah ini haram, ini tidak boleh, ini sunnah, ini itu, ini, mana dalilnya?
Itu kembali ke usul fikih nanti. Ini baru makna dari usul. Sekarang yang kedua, makna fikih. Fikih. Fikih ada dua arti. Pertama secara bahasa, kedua secara istilah. Kalau fikih diartikan secara bahasa, fikih artinya adalah mengerti. Faqiha yafqahu fikhan. Sama maknanya dengan fahima yaf'alu fahman, artinya faham. Fikih secara bahasa artinya faham. Jadi kalau misalnya ada ustaz berkata, bagaimana Pak fikih? Fikih cuma jarang ya. Sama, fikih dan paham sama artinya. Fikih dan paham, cuma tidak laku fikih ini. Padahal sama artinya secara bahasa. Apakah Anda fikih dengan ucapan saya? Saya fikih, saya mengerti, paham. Secara bahasa, fikih adalah paham. Namun secara istilah, nah ini secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Al-ilmu, sebuah ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i allati tariquhal ijtihad, yang mana jalan pengambilannya adalah ijtihad, dengan bersusah payah gitu. Ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i, yang jalan pengambilannya dengan ijtihad. Kalau misalnya dalam Al-Quran ada keterangan, ada ayat mengatakan aqimus shalah, dirikan sholat, ini bukan fikih. Bukan. Kenapa? Karena sudah jelas, tidak usah dicari lagi kewajibannya. Jadi hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu, zakat, rukun Islam semuanya. Kemudian yang haram-haram seperti apa? Minuman haram, membunuh haram, berzina haram. Ini semua bukan fikih. Kenapa? Karena kita mengetahui bukan dengan ijtihad, tapi langsung ayat yang kita baca. Dan di sini disebutkan, jadi kita arti fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Hukum ada berapa semuanya? Ada 7. Yang pertama ada hukum wajib. Yang kedua hukum sunnah. Yang ketiga hukum haram. Yang keempat hukum makruh. Yang kelima hukum mubah. Yang keenam hukum sahih, sah. Yang ketujuh hukum fasid atau batal. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sahih, dan batil. 7. Jadi tidak ada yang namanya hukum selain dari ini. Oleh karenanya ketika seorang menghukumi ini masalah yang baru, bid'ah disebutnya kan. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu. Bid'ah bukan hukum, hal yang baru. Oleh karenanya ketika kita mengatakan bid'ah, apakah ini hukumnya bisa jatuh kepada haram, atau ke sunnah, atau ke mubah, atau ke makruh, atau ke apa? Karena bukan hukum, hukum hanya ada 7 tadi. Nah ketika hal yang baru ini berkaitan dengan kewajiban, keharusan, maka bisa jatuh wajib ataupun sunnah. Seperti menghukumi Al-Quran. Al-Quran zaman tidak ada tulis-tulis seperti sekarang ini. Bahkan ada harokatnya, ada warna-warnanya sekarang. Karena kewajiban. Seandainya tidak begitu, bagaimana umat ke depannya nanti? Akhirnya dibukukan Al-Quran karena kewajiban. Jadi bid'ahnya bidah hukumnya wajib. Ada yang sunnah juga, ada yang sunnah yang berkaitan dengan apa? Dengan girah, kesemangatan jamaah. Jamaah kayaknya nih kalau wajib begini kurang semangat. Bagaimana kalau kita kasih kopi misalnya? Apakah ada zaman dulu Nabi ketika kajian dikasih kopi? Ada nggak? Pernah ada riwayat ketika Nabi berkumpul kajian sahabat ada kopinya? Wah, nggak ada. Tapi kayaknya ngantuk-ngantuk nih, bagaimana kalau kita adakan kopi biar mereka tidak ngantuk? Dibuatlah kopi misalnya. Ini kan hal yang tidak ada. Oh, bisa jadi kaitan dengan sunnah. Tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, maka bisa jadi itulah yang disebut dengan bid'ah yang hukumnya haram.
Jadi mengetahui hukum-hukum syar'i, bukan hukum adi dan hukum akli. Hukum ada 3 Pak. Yang pertama ada hukum syar'i, kedua hukum adi, adat kebiasaan, yang ketiga hukum akli, akal. Hukum ada 3, ada syar'i yang tadi disebutkan tadi, ada hukum akli, akal. Jadi akal kita yang berfungsi di sini. Misalnya hitungan-hitungan 1 tambah 1 sama dengan berapa, 1 dibagi 1 berapa. Ini bukan ilmu syar'i, bukan ilmu akli, akal berpikir. Atau adi, ilmu adi, hukum adi, adat kebiasaan kita. Misal ketika musim dingin biasanya dingin, ketika musim panas pasti panas. Ini adat kebiasaan, tidak ada kaitan dengan hukum syar'i. Kalau syar'i itu berkaitan dengan hukum kita, hukum-hukum yang biasa kita laksanakan setiap waktu. Ya rahimahullah. Dan yang ketiga adalah jalan pengambilannya adalah ijtihad, dengan cara ijtihad, bukan dengan cara langsung praktis ada di situ hukumnya. Itu bukan fikih, tetapi qat'i namanya, qat'i. Misalnya ada sebuah hukum, bagaimana hukumnya niat dalam beramal. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Sesungguhnya sahnya amal adalah dengan niat. Secara makna lafaz hadis ini adalah artinya innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Tetapi para ulama al-mujtahid, Asy-Syafi'i, Maliki, kemudian Hanbali berkata, maknanya adalah innamal a'malu, sesungguhnya sahnya beramal, ada sah tambahannya. Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, sesungguhnya sahnya amal dengan niat. Hanafi mengatakan ditambahi dengan sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Makanya Hanafi ini tidak memasukkan niat sebagai rukun dalam ibadah. Orang tidak berniat itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena niat adalah penyempurna ibadah. Nah, masalahnya niat di sini kapan diucapkan, diniatkannya? Apakah sebelum praktek? Apakah dalam praktek atau kapan? Nah, disinilah ulama-ulama ahli fuqaha, ahli fikih berbeda pendapat. Adalah maksud fikih di sini. Sebagian mengatakan kalau kita sholat bahwa niat cukup sebelum takbir. Kita niat dalam hati bahwa kita akan melakukan sholat subuh misalnya, sholat fardu subuh. Cukup niat dalam hati, takbir Allahu Akbar. Makanya pendek takbirnya. Asy-Syafi'i mengatakan niatnya harus berada di antara lafaz Allah, hamzahnya Allah dan ra-nya akbar. Di situ letakkan niatnya. Allahu Akbar. Di situ niatnya. Allah dimulai Allah, hamzah sampai ra, niat di situ. Allahu Akbar. Ulama yang lainnya seperti Hanafi, Hanbali mengatakan itu sebelum takbir Allahu Akbar dan niat. Nah, disinilah para jamaah sekalian sering kita melihat perbedaan antara kita. Ada yang takbirnya sedikit sebentar, sehingga kita memvonis, wah ini takbirnya nggak benar, nggak ada niatnya nih. Niatnya sebelum takbir. Karena kenapa? Ini fikih masalahnya. Artinya tidak benar-benar ada keterangannya niat harus seperti ini. Nabi hanya mengatakan sesungguhnya amal dengan niat. Untuk prakteknya para fuqaha yang melanjutkan. Tambah lagi sekarang bagaimana mengucapkan usolli fardhu subhi atau niat puasa nawaitu shaumal ghadin. Enggak ada kan di sini. Ini pun masalah fikih, masalah fikih. Berbeda pendapat para ulama-ulama. Oleh karenanya fikih ini sangat luas, sangat luas. Semuanya kembali kepada asal. Ya rahimahullah, saya ulangi lagi,
fikih secara bahasa adalah faham. Fikih secara bahasa adalah faham. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang jalan pengambilannya adalah ijtihad. Ijtihad dengan cara mencurahkan kemampuan kita dalam menggali ilmu agama. Setelah hasil muncullah istilah fatwa. Fatwa, misal ada pertanyaan bagaimana hukumnya, hukumnya niat atau hukumnya ini dan itu. Dalam Al-Quran tidak ada. Seperti rokok, Pak, masalah rokok, masalah rokok tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada. Lalu bagaimana hukumnya merokok? Nah, inilah para fikih fuqaha yang menyusunnya. Sebagian mengatakan rokok hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat, yang halal, yang baik dimakan, diminum itu halal. Tapi yang tidak baik dimakan, diminum itu haram. Ini kan dalil umum. Setiap yang baik dimakan atau diminum itu halal. Setiap yang tidak baik dimakan, diminum maka hukumnya haram. Dari mereka yang mengatakan bahwa rokok haram. Dan ini dalil umum dipakai. Sementara yang mengatakan halal, boleh berhalal, boleh. Mereka berdalil dalam Al-Quran, "Qul la ajidu fima uhiya" sampai akhir. Artinya, hai Muhammad, katakan, saya tidak pernah mendapati sesuatu yang haram terkecuali bangkai, darah, dan seterusnya. Dalam ayat ini tidak ada satupun yang kaitan dengan merokok. Jadi ini dalil halal. Dalil mereka. Ada yang pertengahan mengatakan rokok tergantung yang merokoknya. Seandainya membuat dia bahaya badannya, batuk-batuklah. Kemudian nafkah keluarga tidak tercukupi gara-gara merokok. Kemudian juga mengganggu teman-temannya di sekelilingnya, maka hukumnya haram. Tetapi jika ada manfaatnya, misal untuk keluarga nafkahnya ada cukup, kemudian dia merokok tidak apa-apa, sehat, justru tambah sehat misalnya. Tadinya pening, ibadahnya kurang semangat, merokok langsung dia semangat. Jadi di sini masalah ini fikih masalahnya. Fikih artinya apa? Artinya hukumnya tidak pasti, tidak paten. Semua fikih tidak paten, Pak, kecuali ijma' para ulama. Kalau ijma' sepakat para ulama ini hukumnya haram, baru dikatakan haram mutlak. Kalau para ulama mengatakan hukumnya ijma', ini sama dengan Al-Quran hukumnya. Ketika para ulama ijma' sepakat semuanya, di semua kalangan mengatakan misalnya rokok adalah haram, jadi sudah, rokok tidak boleh kita isap karena sepakat para ulama. Ini yang pertama tentang makna dari usul fikih, usul dan al-fikih. Yang kedua, perintis pertama ilmu usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah orang pertama yang mengarang kitab atau ilmu usul fikih. Setelah beliau diikuti oleh ulama lainnya. Ada yang isinya nazoman, ada yang nasar, macam-macam karangan mereka. Intinya adalah Al-Imam Syafi'i pengarang pertama kitab atau ilmu usul fikih. Lalu apa manfaatnya? Manfaat ilmu ini adalah ada sebuah di sini ada sebuah syairan mengatakan tentang kaitan faedahnya usul fikih. Idza sabatat al-usul fil qulub nataqat al-alsun bil furu'. Fa'alullah bani. Idza sabatat al-usul fil qulub, apabila satu asal melekat di hati kita, kita paham asal satu. Apabila satu asal melekat di hati kita,
maka nataqat al-alsun bil furu', maka lidah kita akan berucap dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan cabangnya. Apabila satu asal melekat di hati kita, maka lidah ini akan berucap dengan ribuan cabang-cabangnya. Sebagaimana akar pohon, kalau kuat akarnya pasti akan tumbuh pohonnya. Tahu besar seperti itulah Pak. Yang penting tetapkan, tanamkan, kuatkan usulnya dalam hati kita. Nah kemudian lanjutan sairan ini, yudrikuz zakiyu binadhiril wahid. Orang yang cerdas akan cukup dengan satu contoh saja. Orang cerdas cukup dengan satu contoh saja. Tetapi orang yang gebi, orang yang dungu, dia tidak akan mungkin bisa mendalami ilmu usul meskipun diberikan 1000 contoh. Insya Allah warga Arafah semuanya cerdas-cerdas ya. Amin. Jazakumullah. Nah inilah makna usul, kemudian manfaatnya usul, dan pengarang pertama usul fikih. Pertanyaannya dari saya pribadi, apakah ilmu ini kita lanjutkan? Lanjut ya. Baru awal pengenalan. Nanti ke depannya insya Allah kita akan bahas tentang hukum-hukum fardu ada berapa dibagi, haram ada berapa, sunnah ada berapa, ada bagi-bagiannya, makruh ada berapa, ada bagi-bagian semuanya. Insya Allah kita kaji untuk pertemuan berikutnya. Silakan bagi yang bertanya, mangga. Waalaikumsalam. Mau menanyakan mengenai arti fikih dalam arti aturan pada saat masjid itu didirikan. Sekarang orang depan itu dalam masjid itu sebagai tempat pertemuan, perkawinan, atas mall. Jadi radius seberapa sebetulnya mengenai aturan yang sebenarnya fungsi masjid sebagai tempat sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gimana kata yang pertama? Soal jaga jarak yang pertama ya. Yang kedua tentang jaga jarak. Sholat ada yang jaga jarak, ada yang tetap rapat. Ini pun tidak lepas dari yang namanya fikih. Setiap fikih pasti mukhtalaf. Setiap fikih pasti diperebutkan, ditentangkan. Termasuk diantaranya orang sholat pakai masker dan tidak, orang yang jaga jarak dan tidak. Kalau misalnya ada seorang meyakini bahwa dengan menjaga jarak aman dari yang namanya virus corona, aman dia menjaga seperti itu. Yang kedua, ketika dia menutup masker sama seperti itu niatnya agar orang lain terhindar dari dan kebalikannya seperti itu. Nah kalau dia meyakini seperti itu, meyakini ada bukti, silakan jaga jarak. Jadi yang dulu berlaku, rapatkan soft kalian, karena ketika ada soft yang renggang maka diisi oleh setan. Ini tidak berlaku lagi. Ini berlaku bagi memang tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada hal seperti itu dan kita yakini bersama, misalnya kita yakini itu ada buktinya, nah silakan Anda
mengambil pendapat ini, silakan. Karena kayak tadi Pak, bangkai saja, bangkai yang haram dimakan, ini haram loh dimakan. Ini kan sunnah, merapat sunnah bukan wajib, sunnah, hanya sunnah. Bangkai saja yang haram dimakan harus jadi halal ketika orang mudhar, sangat butuh kelaparan. Apalagi yang hanya sop merapat dan tidak gitu. Masker, pakai masker dan tidak, itu hukumnya tidak wajib. Ada hadis mengatakan kita tidak boleh menutup mulut kita dengan masker sehingga bacaan tidak, itu bukan kewajiban tapi kesunnahan, sunnah. Jadi masalah ini kembalikan kepada keyakinan kita. Jadi kalau misalnya hal seperti ini memang kita anggap sebagai suatu keharusan, setidaknya kita menjaga kesehatan kita dan yang lainnya, maka silakan. Tetapi jika mereka yang memang menentang, tidak percaya, mungkin dia juga punya bukti, mungkin ya, punya bukti kuat atau apa, tidak pakai masker lah, terus kemudian merapat sopnya lah, ya silakan. Tetapi takut fitnah, jangan disebarluaskan seperti ini, jangan dipublikasikan, takutnya fitnah tersebar nantinya. Jadi ini pun tidak lepas dari namanya fikih. Setiap masalah yang bertentangkan itu fikih namanya. Maulid, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu fikih. Isra Mi'raj fikih. Semua masalah yang diperdebatkan itu fikih semuanya. Kenapa? Karena tidak ada jelas dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan ini begini, ini haram atau ini haram atau tidak. Dan yang kedua, saya tidak mengerti Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi, oh, masjid digunakan untuk pesta pernikahan itu. Kalau untuk nikah disunahkan akad, untuk akad disunahkan, akad nikah disunahkan di masjid. Saya terima nikahnya, saya nikahkan Anda, itu sunnah di dalam masjid. Bagaimana kalau pesta di dalam masjid? Pesta ya, kita pesta nih. Kalau pesta isinya pasti tentang duniawi. Sementara di masjid tidak boleh diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Jangankan ngomong-ngomong yang sifatnya haram, yang tidak bermanfaat pun upayakan jangan dalam masjid. Seorang Syekh Khalaf bin Ayyub, beliau ketika itikaf dalam masjid, ada seorang datang kepada beliau. Ini diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian si pemuda ini datang dan bertanya tentang duniawi. Wahai Syekh, entah apa yang dia tanyakan. Syekh Khalaf bin Ayyub keluar, ditarik pemuda tadi, ayo kita keluar. Setelah di luar baru jawab pertanyaannya. Pemuda bertanya, wahai Syekh, kenapa Anda membicarakan masalah ini di luar, tidak di masjid tadi? Karena saya menghormati, tidak mau menodai kesucian masjid. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya untuk hal seperti ini pesta ya, kan pesta namanya juga. Mungkin kadang-kadang makan di mana-mana ini berantakan, atau ngomong tidak beraturan, dan khawatirnya nanti ujung-ujungnya ngomongin orang. Ini khawatirnya seperti itu. Kecuali semuanya sepakat semuanya ini tidak ada ngomong-ngomong yang istilahnya nggak ada manfaat. Semua manfaat, pesta buat zikir-zikir semuanya, Quran, kan nggak mungkin juga. Tidak, alangkah baiknya kalau masjid jangan digunakan seperti itu, terkecuali memang tempat yang khusus, bukan tempat ibadah ya. Misalnya di bawahnya, ini masjid di atas misalnya, di bawahnya ada tempat untuk acara seperti itu. Nanti hasilnya atau sewaannya untuk kemaslahatan masjid. Tapi jangan di ruang-ruang masjid seperti ini yang biasa kita pakai untuk ibadah. Ada orang khusus, silakan dipakai. Mungkin itu saja Pak jawabannya. Transaksi di masjid, transaksi jual beli di dalam masjid. Bolehkah kita bertransaksi jual beli dalam masjid? Boleh tidak?
Di sini ketidakbolehannya bukan haram, bukan. Ada sebuah hadis mengatakan idza ra'aita man yabi au yabta' fil masjid. Apabila engkau melihat seseorang berjualan, berdagang di masjid, maka fakul, ucapkan atau doakan. Apa doanya? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada daganganmu. Doanya seperti itu, Pak. Hebat ya. Semoga usahamu tidak lancar, semoga tidak untung. Kenapa demikian? Karena masjid bukan tempat seperti itu, bukan tempat untuk jual beli. Ada orang jualan di sini, baik transaksi atau langsung menjual apa? Ada misalnya datang ke sini, ada hamba Allah datang ke sini, Pak jamaah sekalian, jika Anda butuh sapi misalnya, silakan datang ke kandang saya. Kita doakan semoga tidak laku sapinya. Yang kedua, ketika kita melihat dalam masjid, man yanshudu, orang yang mencari sesuatu barang kehilangan dia, apakah HP, apakah uang, kata Nabi fakul, maka ucapkan la raddallahu alaika dhalatak. Ketika kita melihat ada seorang yang mencari barang hilang, maka kita ucapkan dengan doa, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Itu doanya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari atau bertanya, jangan dalam masjid, di luar saja. Panggil DKM-nya, Pak mohon sini, panggil dulu. Iya nih Mas, jangan. Apa? Saya kehilangan jam tangan nih. Tolong dong dicari. Oh iya, aduh, semoga ketemu ya gitu. Kan di luar masjid. Untuk konteks dalam masjid lain cerita. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mau berbuat seperti itu, berjualan atau kita bertanya tentang kehilangan barang, jangan di dalam masjid. Karena masjid dibangun murni untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Bahkan kentut pun tidak boleh dalam masjid. Kentut. Terkecuali terpaksa udah nggak tahan, meledak akhirnya. Jadi benar-benar masjid ini dijaga dengan baik. Jangan sampai masjid digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang ngiler, misalnya ngiler, Pak, atau meludah di masjid, maka kifaratnya tidak bisa dibayar dengan uang berapapun gedenya. Sholat ribuan rakaat tidak bisa dihilangkan. Apa kifaratnya? Ketika kita mengotori masjid dengan ludah kita, kifaratnya adalah Anda cari debu, tanah, kemudian taburin di atasnya. Setelah itu baru dihilangkan. Itu kifaratnya itu. Kifarat kalau kita meludah di masjid, kita ngiler di masjid, maka kifaratnya adalah cari debu, tutupin, baru bersihkan. Kalau itu belum dilaksanakan, Anda masih berdosa kepada Allah Ta'ala. Karena masjid adalah rumahnya Allah Ta'ala, rumah Allah Ta'ala. Dan Allah jamin orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya, Allah jamin 4 hal, kata Nabi dalam hadis Abu Darda. Yang pertama, orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya dia, yang pertama akan mendapatkan birrauhi, akan mendapatkan kesenangan. Pusing Pak, pusing, bingung punya masalah apa, datang ke masjid, ambil wudu, sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah Ta'ala, mengadu, insyaallah ada kesenangan, ada keterbukaan nanti. Udah pusing, waduh pusing, ngerokok lah, pusing akhirnya. Datang ke masjid, ibadah di situ, berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah rohah, ketenangan, kedamaian, kesejukan. Kalau kita banyak urusan rumit, apa ke masjid, tenang, adem, subhanallah. Kita bandingkan Pak, kita tinggal di masjid dengan di rumah kita, beda jauh. Di rumah belum apa-apa udah ada masalah, anak lah, istri lah, tetangga lah. Di masjid, subhanallah, tenang, gak ada yang ganggu. Yang ketiga, wal jawad ala sirat, dan akan melewati jembatan sirat kelak hari kiamat, akan naik supun tadi itu, kapal-kapal. Dan terakhir, wan najah minan nar, selamat dari api neraka. Jadi orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya sendiri akan mendapat 4 keuntungan tadi. Pertama,
kesenangan. Kedua, ketenangan. Ketiga, melewati padang sirat. Keempat, selamat dari api neraka. Subhanallah. Kalau kita anggap ini rumah, berarti andaikan di sini ada sampah, jangan suruh marah buat sampah nih. Kita kan ini rumah kita. Ada najis, kita. Pokoknya Pak, yang saya rasakan sendiri, ketika kita menganggap ini masjid sebagai tempat yang memang khusus spesial, misalnya saya ingin mendapat rezeki hari ini, sedekah ke masjid, akan datang rezeki nanti. Kita ingin bersih nama kita, misalnya coba pel masjid, bersihkan masjid dengan niat ikhlas. Saya banyak dosa ya Allah, banyak masalah, saya ingin masalah dan dosa saya terhapus. Coba Anda bersihkan sendiri masjid dan rasakan setelah itu ada apa nanti. Kaca bersihkan, kita sendiri, kita ingin menghilangkan dosa kita dan semua salah kita, insya Allah akan seperti itu. Karena orang melakukan masjid sama dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Ada yang lainnya? Jadi fikih memang tidak lepas daripada para ulama-ulama mujtahid yang bisa membuat hukum. Kalau Al-Quran, hadis dan lain-lainnya dikemas, aja terpuncullah karya beliau disebut dengan madhab baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Dulu mazhab semuanya ada 30 lebih mazhab itu, 30 lebih. Nah kemudian dari 30 lebih ini disaring semuanya, sehingga yang terbukti dengan bukti yang nyata, ada pembukuannya, dalilnya lengkap, itu 4 mazhab yang terpilih, yaitu tadi disebutkan tadi. Nah pertanyaannya, apakah kita boleh bermazhab? Apakah wajib bermazhab? Tergantung kitanya Pak. Kalau kita ada kemampuan untuk menggali hukum sendiri, silakan nanti bisa bermazhab. Tidak usah mengambil mazhab ini, mazhab itu. Silakan kalau Anda mampu menggali hukum sendiri, silakan. Tetapi kalau tidak mampu, disuapin terus kita kan. Sholat hukumnya apa, wajib, apa dalilnya, tidak tahu. Ditanyain dalilnya nih, kita kaji lagi, ini kan perintah ada berapa? Kemudian ini mutlak atau muqayyad. Jadi kita kaji dulu usul fikihnya bagaimana, ilmu hadisnya bagaimana, apakah ini am, apa khas, apa ini nasakh atau mansukh. Tidak hafal saya, berarti Anda wajib bermadzhab. Apa dalil wajibnya? Perhatikan dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kami akan panggil orang-orang bi imamihim, lewat imamnya. Al-Imam Qurtubi mengatakan imam di sini ialah diantaranya mazhab yang tadi disebutkan itu. Jadi kalau kita sholat sendiri Pak, tanpa ada pegangan mazhab, betul enggak sholat kita kira-kira? Karena mereka sudah diakui oleh dunia Islam, bagaimana ilmu mereka, ada bukti-bukti bukunya juga ada. Jadi insya Allah kalau kita mengambil satu di antara mereka, insya Allah tidak akan tersesat. Al-Imam Maliki punya murid namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, tapi beda mazhab. Syafi'i punya cara sendiri, kemudian Maliki juga sama, semuanya beda-beda pendapat. Nah dari 4 mazhab ini kebanyakan ahli hadis mereka mengambil mazhab Syafi'i. Ahli hadis ini seperti Suyuti, kemudian An-Nawawi, Al-Ghazali, Ibn Abdus Salam, ini kan semua ahli hadis semuanya, Al-Baihaqi. Tetapi kenapa mereka mengambil mazhab ini?
Karena ketika mereka mengambil mazhab, ketika mereka hendak melakukan satu amaliyah, ternyata itu sesuai dengan mazhab ini, sejalan gitu. Al-Ghazali misalnya, beliau ingin membuat satu hukum dengan cara beliau, kemudian dia samakan dengan Al-Syafi'i, kok sama ya cara pandangan saya dengan beliau, akhirnya bermadzhab Syafi'i. Bahkan dia mengatakan Bukhari pun Syafi'i larinya. Jadi kalau kita katakan tidak boleh bermadzhab, lalu kenapa ulama hadis bermadzhab? Semisal An-Nawawi, Al-Baihaqi, bahkan Al-Bukhari, Al-Ghazali, kenapa mereka bermadzhab kalau tidak boleh? Artinya apa? Artinya memang mereka ini ketika hendak menerapkan satu hukum itu sesuai dengan jalan-jalan yang tadi. Misalnya, apakah Syafi'i sejalan atau tidak? Jadi intinya, kalau kita ada kemampuan untuk melakukan sendiri amaliyah ibadah tanpa mereka, silakan. Tidak boleh kita bermadzhab kalau kita ada kemampuan seperti itu. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, kita butuh ilmu-ilmu dari mereka, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti saja yang sudah ada. Wallahu alam. Bila masuk ya, suruh. Baik, itu Pak. Bacaan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samia